Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan pertemuan 12 mengenai metode transportasi stepping stone. Saya Fitri Anggraini ingin menjelaskan mengenai metode stepping stone. Metode stepping stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal dari masalah transportasi atau biaya minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya atau stone ke sel yang kosong atau water. Tujuan pemindahan ini adalah harus mengurangi biaya. Untuk itu harus dipilih sedemikian rupa sel-sel kosong yang biaya transportasinya kecil dan memungkinkan dilakukan pemindahan. Metode stepping stone diawali dengan menggunakan metode langkah-langkah awal, northwest corner, atau least cost atau FAM. Langkah-langkah stepping stone yaitu tentukan langkah awal yang akan digunakan. Dapat menggunakan langkah awal (NWC) atau least cost atau FAM. Yang kedua, hitunglah nilai setiap kotak kosong. Yang ketiga, nilai untuk setiap kosong bernilai positif. Yang keempat, perhitungan kotak kosong dimulai dari positif, negatif, dan seterusnya. Harus diawali dengan positif dan diakhiri dengan negatif. Selanjutnya, dalam menghitung kotak kosong, pastikan Anda dapat kembali ke kotak kosong. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, setelah menghitung nilai dari semua kotak kosong, pilih kotak kosong yang memiliki nilai minus paling besar. Yang terakhir, pilihlah dan pindahkan nilai terkecil yang bersebelahan dengan kotak kosong. Lakukan kembali langkah 1 sampai dengan 7 hingga tidak ada nilai minus. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wahyudi dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pertemuan 12. Dan di sini tentang mengoptimalkan tabel metode stepping stone. Misal tabel awal menggunakan yang NWC. Di sini ada gudang A, gudang B, gudang C, kapasitas pabrik, pabrik W, pabrik H, pabrik P, dan kebutuhan gudang. Pabrik W, gudang A, total biaya 20, nilai sel 50. Pabrik W gudang B, total biaya 5, nilai sel 40. Pabrik W gudang C, nilai biaya 8, kebutuhan ini kosong. Total kapasitas pabrik 90. Pabrik H gudang A, nilai biaya 15. Pabrik H gudang B, nilai biaya 20, total sel 60. Pabrik H gudang C, nilai biaya 10, kapasitas pabrik 60. Pabrik P gudang A, nilai biaya 25. Pabrik P gudang B, nilai biaya 10, nilai sel 10. Pabrik P gudang C, nilai biaya 19, nilai sel 40, kapasitas pabrik 50, kebutuhan gudang 50, 110, 40, 200. Untuk pengujian sel kosong, WC min 1, 8 dikurang 5 ditambah 10 dikurang 19, hasilnya min 6. AA 2, 15 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 20, totalnya minus 20. HC3 10 diambil 19 ditambah 10 dikurang 20, nilainya min 19. PA4 25 diambil 20 ditambah 5 diambil 10, nilainya kosong. Ini kotak 02, hasil perhitungan yang menunjukkan nilai negatif besar. Pabrik W, pabrik H, pabrik P. Sini ada kebutuhan gudang A, gudang B, gudang C, kapasitas pabrik. Rumusnya itu dia
dari 50 ke bawah sini, lalu dia ketemu lagi di titik start ya. Jadi positif, negatif. Rumusnya selalu diawali dengan positif. Dan di sini jadi gudang A itu nilai biaya 20, nilai sel 50. Pabrik W gudang B nilai biaya 5, nilai sel 40. Pabrik W gudang C nilai biaya 8. Kapasitas pabriknya total 90. Kebutuhan gudangnya 50. Pabrik H gudang B nilai biaya 20, nilai sel 60. Pabrik H gudang C nilai biaya 10. Kebutuhan kapasitas pabriknya totalnya 60. Pabrik P nilai biaya 25. Pabrik P gudang A nilai biaya 25. Pabrik P gudang B nilai biaya 10, nilai sel 10. Pabrik P gudang C nilai biaya 19, nilai sel 40, totalnya 50. Untuk kebutuhan gudangnya totalnya 50, 110, 40, 200. Jadi ini didapat dari 9. Karena ini kebutuhan gudangnya 50 untuk gudang A, jadi kapasitas pabriknya 90. Jadi dia rumus itu dari ujung atas itu 50. Jadi ini diambil dari kapasitas pabrik 90, ini kebutuhan 50, jadi ini bisa 50. Nah, berarti 90 diambil 50 itu berarti sisa 40. Nah, jadi ini habis kayak gitu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermayanti Kurniasi dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian perbaikan 1 dengan cara trial dan error. Di sini ada tabelnya, isinya ada kolom ke gudang A, gudang B, gudang C, dan kapasitas pabrik. Kolom dari ada kolom pabrik W, pabrik H, pabrik P, dan kebutuhan gudang. Untuk gudang A berkebutuhan 20, 15, 25, totalnya 50. Gudang B kebutuhannya 5, 20, 10, totalnya 110. Gudang C kebutuhannya 8, 10, 19, totalnya 40. Untuk kapasitas pabriknya, pabrik W berkapasitas 90, pabrik H berkapasitas 60, pabrik P berkapasitas 50. Totalnya 200. Setelah dihitung dengan trial dan error, perhitungan biaya yang dikeluarkan ialah sebagai berikut. 50 dikali 15 plus 90 dikali 5 plus 10 dikali 20 plus 10 dikali 10 plus 40 dikali 19 sama dengan 2260. Ulangi langkah ke pertama untuk melakukan perbaikan berikutnya, sehingga dihasilkan biaya terkecil, kemudian cek kotak kosong hingga menghasilkan angka positif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Kurniawati. Saya akan membahas perbaikan 3. Dari pabrik W ke gudang A nilai biaya 20. Dari pabrik W ke gudang B nilai biaya 5, nilai sel 60. Dari pabrik W ke gudang C nilai biaya 8, nilai sel 30. Kapasitas pabrik 90. Dari pabrik H ke gudang A nilai biaya 15, nilai sel 50. Dari pabrik H ke gudang B nilai biaya 20. Dari pabrik H ke gudang C nilai sel 10, nilai biaya 10. Kapasitas pabrik 60. Dari pabrik P ke gudang A
nilai biaya 25. Dari pabrik P ke gudang B, nilai biaya 10, nilai sel 50. Dari pabrik P ke gudang C, nilai biaya 19, kapasitas pabrik 50. Kebutuhan gudang 50, 110, 40, 200. Biaya yang dikeluarkan 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10, hasilnya 1890 paling optimal. Jika hasil belum optimal, lakukan perbaikan terus sampai mendapatkan hasil yang optimal. Dikatakan optimal jika kotak kosong nilainya tidak ada yang negatif. Hasil akhir perbaikan perhitungan 3 ini, dari pabrik W ke gudang A nilai 20, dari pabrik W ke gudang B nilai biaya 5, nilai sel 60, dari pabrik W ke gudang C nilai biaya 8, nilai sel 30, kapasitas pabrik 90. Dari pabrik H ke gudang A nilai biaya 15, nilai sel 50, dari pabrik H ke gudang B nilai biaya 20, dari pabrik H ke gudang C nilai biaya 10, nilai sel 10, kapasitas pabrik 60. Dari pabrik P ke gudang A nilai biaya 25, dari pabrik P ke gudang B nilai biaya 10, nilai sel 50. Dari pabrik P ke gudang C nilai biaya 19, kapasitas pabrik 50. Kebutuhan gudang 50, 110, 40, 200. Cek pada kotak kosong. Kotak kosong pada WA1 biaya 20, min 8, 10, min 15. Untuk menghasilkan nilai pada WA1, 20 kurang 8 tambah 10 kurang 15, hasilnya 7. Pada kotak kosong yang HB2, biaya 20, min 5, 20, min 15. Untuk menghasilkan nilai HB2, 20 kurang 5 tambah 20 kurang 15, hasilnya 20. Pada kotak kosong PA3, biayanya 25, min 10, 5, min 15. Untuk menghasilkan nilai pada PA3, yaitu 25 kurang 10 tambah 5 kurang 15, hasilnya 5. Kotak kosong PC4, biayanya 19, min 8, 5, min 10. Untuk menghasilkan nilai pada PC yang keempat, 19 kurang 8 tambah 5 kurang 10, hasilnya 6. Demikian presentasi tentang metode transportasi stepping stone. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.